Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sesuai amanat Munding Wirya, Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 membawa Mawar ke kediaman Citra Karsa. Untuk apa Wiro ke sana? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Wiro menerima kertas yang diberikan lalu membaca rangkaian tulisan yang tertera di atasnya. Ternyata merupakan sebuah surat yang ditujukan kepadanya dan berbunyi, "Wiro muridku, percuma kau menguasai 1001 macam ilmu pengobatan kalau di hatimu tak ada niat untuk mengobati Ranata." Sinto Gendeng. Wiro Sableng tertegun melengak. Tiada dinyananya akan mendapat surat seperti itu. Pantas saja dia tadi tak berhasil mengejar sosok tubuh hitam yang berkelebat di atas atap gubuk, karena ternyata orang tersebut adalah gurunya sendiri. "Bisakah kau memberi sedikit keterangan akan bunyi surat gurumu itu?" bertanya Citra Karsa, sementara saat itu Ranata masih juga menari-nari seputar Wiro. "Aku memang pernah membaca dan mempelajari sebuah kitab tentang berbagai ilmu pengobatan beberapa waktu yang lalu. Kitab itu ditulis oleh Kiai Bangkalan." "Kiai Bangkalan?" kata Citra Karsa setengah berseru. "Dalam dunia persilatan, memang dialah satu-satunya ahli pengobatan yang paling lihai." Dan harapan besar jelas terbayang di wajah si orang tua. "Jika betul kau sudah mempelajari ilmu pengobatan yang ditulisnya, aku yakin Ranata akan bisa disembuhkan." Wiro mengangguk perlahan. "Menurut keterangan yang kudapat dari Munding Wirya, sebelum orang tua itu meninggal, anakmu telah 8 tahun menderita sakit. Ini berarti membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk menyembuhkannya, sekurang-kurangnya setengah dari masa sakitnya." Aku tak peduli berapa tahun pun, yang penting anakku bisa disembuhkan," kata Citra Karsa pula. "Iya, yang penting aku sembuh dan kawin. Amboy, kau kawin," menimpali Ranata. Wiro menarik napas dalam lalu pejamkan mata dan menepekur. Hampir sepenuman teh baru dia mengangkat kepalanya kembali dan memandang pada Citra Karsa lalu berkata, "Pertama sekali harus disediakan 1 guci anggur merah, lalu disiapkan 70 lembar daun sirih, 70 serabut akar cendana, dan 7 ekor katak putih. Semuanya dimasukkan ke dalam anggur merah lalu digodok. Minuman itu harus diminum oleh anakmu sebanyak 7 sendok setiap malam selama 4 tahun. Citra Karsa mengangguk-anggukkan kepala. Daun sirih dan akar cendana mudah dicari, tetapi katak putih, di manakah binatang-binatang itu didapat? Seumur hidup baru kali ini aku mendengar ada katak putih," kata Citra Karsa pula. Dalam buku yang tulis Kiai Bangkalan diterangkan bahwa di dunia ini ada 7 tempat di mana terdapat katak-katak putih itu. Salah satu di antaranya di Pulau Jawa ini, di dasar kawah Gunung Tangkuban Perahu. "Dasar kawah Gunung Tangkuban Perahu? Aku akan ke sana mengambilnya," kata Citra Karsa. "Tapi untuk menangkap binatang-binatang itu ada syaratnya pula, yaitu pada malam hari sewaktu muncul bulan 7 hari atau ketika bulan dalam keadaan setengah lingkaran."
betapapun sulitnya semua itu akan kulaksanakan, kata Citrakasa pula. Lalu orang tua itu berulang kali mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan dan petunjuk Wiro. Tak lama kemudian, pendekar tersebut pun minta diri, sementara Ranata saat itu kembali menari-nari kegirangan. Sewindu telah berlalu, banyak hal telah terjadi. Peristiwa buruk dan peristiwa jahat silih berganti dalam dunia yang semakin tua ini. Di suatu pagi, hari yang cerah, di depan sebuah gubuk reot, di hutan belantara yang jarang didatangi manusia, kelihatanlah seorang kakek-kakek berambut putih tengah menempur seorang gadis jelita berbaju merah. Gerakan si kakek sebat cepat dan ranting kayu di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menusuk dan memapas, kadang-kadang menotok ke jalan darah di tubuh lawannya. Gadis berbaju merah sebaliknya amat gesit pula gerakannya. Tubuhnya laksana bayang-bayang. Dia juga memegang sebuah ranting kering di tangan kanan. Benda ini menderu-deru menangkis serangan si kakek, bahkan kadang-kadang berbalik, merupakan serangan yang mematikan. Kedua orang itu tengah melatih ilmu silat, dan mereka bukan lain adalah Citrakasa serta Mawar. Di dekat pintu gubuk berdiri Rati mendukung seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Di sampingnya tegak Ranata. Berkat obat yang ditunjukkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng, Ranata telah sembuh dari sakitnya sejak 4 tahun yang silam. Dan sejak 4 tahun yang lalu itu pula, Rati dengan kerelaan dan kasih sayang yang dimilikinya telah bersedia diambil istri oleh pemuda tersebut. 2 tahun berumah tangga, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mungil dan lucu. Betapapun Citrakasa mengeluarkan segala kepandaian silatnya, namun sukar sekali baginya untuk dapat mengalahkan Mawar. Berkali-kali diusahakannya memukul lepas ranting kayu di tangan gadis itu. Berkali-kali pula dicobanya untuk menggoreskan ujung ranting ke pakaian Mawar, namun sia-sia belaka. Hati Citrakasa gembira bukan main. Tidak sia-sia, dia menghabiskan waktu sekian lama untuk menggembleng Mawar menjadi seorang darah berkepandaian tinggi. Bahkan, kalau dibandingkan dengan Ranata, ilmu yang dimiliki Mawar hampir 1 tingkat lebih tinggi. Sudah. Citrakasa berseru seraya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Hatiku puas dan gembira. Ternyata kau benar-benar tak mengecewakan. Mawar tersipu-sipu dan berkata, walau bagaimanapun, kepandaianku masih jauh di bawahmu, guru. Aku harus berlatih lebih rajin. Citrakasa tertawa. Ranata, katanya sambil berpaling pada anaknya. Cobalah kau hadapi Mawar barang beberapa jurus. Aku yakin kau bakal dikalahkannya di bawah 10 jurus. Ranata tersenyum. Disambutnya ranting kayu yang dilemparkan ayahnya. Maka mulailah dia menghadapi adik iparnya. Pertandingan berjalan hebat dan cepat. Betul saja, setelah baku hantam 7 jurus, ujung ranting di tangan Mawar berhasil memukul pundak Ranata. Aku kalah, seru Ranata dan melompat dari kalangan. Ih, kakak sengaja mengalah nih, kata Mawar lalu membuang ranting kayu di tangannya. Melihat kehebatanmu, aku tak ragu-ragu lagi untuk melepasmu guna menuntut balas terhadap manusia-manusia jahat yang telah membunuh orang tua dan kakakmu, berkata Citrakasa. Dengar baik-baik Mawar, mereka terdiri dari 3 manusia biadab yang memimpin gerombolan bejat di hutan beludak. Yang pertama bernama Bayunata, lalu Singgil Murka, dan yang ketiga Sawer Tunjung. Ketiganya bertanggung jawab atas kematian ayah bundamu, bertanggung jawab atas semua nyawa penduduk kampung kelahiranmu. Mendiang Munding Wirya dan juga aku, serta semua yang ada di sini dalam pada itu, termasuk pula arwah-arwah mereka yang telah menemui kematian di tangan 3 begundal kejahatan itu, sama mengharapkan agar kau dapat membalaskan segala sakit hati dan dendam kesumat. Bagaimana selanjutnya kisah Mawar menuntut balas? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.